Oke, silakan Mas Ariel. Oke, thank you. Mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami hidup dalam rencana-Mu. Kami bersyukur kiranya malam hari ini Kau memberi hikmat supaya kami mengerti, kami hidup di dalamnya, dan kami melakukan semua rencana-Mu atas kami. Urapi setiap kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh melihat, kami bisa merasakan, dan kami menjadi utusan-utusan-Mu yang benar. Terima kasih, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kiranya kasih karunia-Mu turun ke atas kami, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, saya minta share ya, share screen. Yes. Apakah kelihatan? Ya. Oke, ya. Ya, oke. Nah, rekan-rekan saudara semua, ketika kita ikut atau mengikuti program nggak enak ya, pembelajaran ukir ini, ya kan, Unshakable Kingdom Israel, itu muncul pertanyaan ini. Jadi apa bedanya dengan pergerakan yang lain, gitu kan? Apa yang dipelajari hari ini bedanya dengan yang lalu apa? Itu kan pertanyaan yang sering muncul. Jadi kita ngapain gitu ya? Ada di bersama-sama di Zoom ini gitu ya. Itu pertanyaan itu muncul. Atau pertanyaan yang kedua yang muncul adalah apa gunanya mengikuti ukir gitu ya. Gunanya apa? Lalu juga kita itu bertumbuhnya bagaimana? Dua pertanyaan ini yang seringkali muncul atau didengar oleh kita-kita yang menyempatkan waktu untuk ada di ukir ini. Nah, kalau saya ditanya, gitu ya, bedanya apa, gunanya apa? Kalau bagi saya, sebelum tahu ukir ini, dengan setelah tahu ukir, setelah kita pelajari, itu bedanya kayak bumi dan langit, gitu ya. Kayak di bawah dengan di atas, bagi saya pribadi. Kenapa begitu? Karena begini, dulu ketika saya belum tahu bahwa ini itu nyata, bagi saya ya mungkin itu kehidupan yang akan datang, kehidupan yang mungkin ya tahun depan atau kapan ketika saya tidak ada atau ketika mau mati atau apa. Tapi ketika saya tahu bahwa ini real, ini nyata, maka ada perubahan yang menurut saya sangat besar, gitu. Ketika bahwa kerajaan Allah itu benar-benar setiap hari itu ada, kita bisa memilikinya dan kita bisa menggunakannya dalam tanda kutip. Bagi saya berbeda. Jadi sebuah hal yang berbeda. Contoh. Kita tahu Roma 14 ayat 17 ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah hal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, satu ya, damai sejahtera, dan sukacita gitu, oleh Roh Kudus. Ketika tahu bahwa ini real, ketika tahu bahwa ini itu nyata dan sekarang, maka muncullah belief, gitu ya. Muncullah keyakinan. Oh, ternyata kerajaan Allah itu nggak ada waktu. Bukan soal makan minuman, bukan soal makanan ada duit atau enggak, ada makan atau minum, enggak, bukan itu. Tapi tadi, ya kan, sukacita, damai sejahtera, kan begitu, kebenaran. Oh, saya jadi believe. Lalu muncullah iman, karena ini sekarang, real. Dari situlah kemudian saya merasa, oh, saya bisa berbuah. Gitu ya. Nah, hal ini yang memancing atau membuat saya semangat gitu ya. Oh, setelah saya tahu kerajaan Allah itu bukan masalah teori gitu. Tapi ketika tahu lalu bisa mengalaminya, lalu bisa juga berbuah gitu. Tapi seperti gambaran ini ya, saya punya gambar ini. Kalau saya nanya nih, saudara-saudara ya, yang namanya buah sejati itu biji mangga atau buah mangga?
pasti semua ngomong ya yang sejati ya buah mangga. Ya kan buah yang sejati. Kalau biji mangga itu namanya potensi. Punya potensi untuk menjadi buah. Tapi kalau mangganya itu ya itu performanya. Seperti gini, seperti ayat yang kita tahu ya, yang bicara begini, orang yang paling rendah dalam kerajaan surga itu akan lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Lah padahal Yohanes Pembaptis itu kan luar biasa gitu. Nah kalau kita ini merasa di dalam kerajaan Allah, harusnya kita lebih besar loh, gitu. Kita punya potensi untuk jadi lebih besar, tetapi harus apa kan gitu kan? Supaya menjadi lebih besar tuh gitu. Sama seperti analogi ini, potensi dan performa. Kalau kita di perusahaan gitu ya, saya pada perusahaan gitu. Kalau kita melihat SDM, rekrut karyawan gitu, yang kita lihat kan potensinya, gitu ya. Ini punya potensi besar, tes psikologinya begini. Tapi performanya belum keluar, gitu. Harus mencapai performanya. Firman Allah ngomong bahwa yang di dalam kerajaan Allah bahkan yang paling rendah itu akan jadi lebih gede, lebih tinggi. Performanya akan begitu, tapi potensinya itu ada. Nah, pertanyaannya kan sebetulnya begini, buah sejati itu harus diapakan supaya dia benar-benar sejati. Nah, ketika saya mengetahui tentang kerajaan Allah ini, saya jadi merdeka dan bisa menuju buah sejati atau menuju buah yang lebat dan tetap itu. Dengan apa? Dengan yang kita pelajari, yang kita tahu. Ini contoh lagi yang tadi ya, ayat yang sama. Gitu. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini bagian yang coba saya gambarkan. Coba saya gambarkan begini. Ketika kita tahu kerajaan Allah itu bukan makan minuman dan lain-lain, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Maka langkah pertama yang saya ambil adalah saya mengetahuinya dulu, gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya awareness, gitu. Tahu benar. I know, saya tahu sekarang bahwa kerajaan Allah itu bukan yang lain-lain, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya tahu dulu, saya yakin tahu dulu, yakin bahkan oh ya ini benar nih, gitu. Ya, itu langkah yang pertama menuju pertumbuhan buah sejati. Lalu langkah yang kedua adalah kita klaim, gitu ya, kita miliki, kita istilah saya jadikan itu real dalam hidup kita, ya kan? Kalau kita tahu, berarti kalau saya lagi tidak punya makanan dan minuman, saya lagi tidak punya uang, misalnya gitu, tidak punya harta, tidak punya pendidikan yang tinggi, bahkan tidak ganteng, tidak cantik, itu nggak masalah. Kenapa? Karena saya punya sejahtera, damai sejahtera, saya punya sukacita, saya punya kebenaran-kebenaran dari Tuhan. Saya klaim bahwa itu saya. Menariknya begitu ya, ada banyak dari kita mungkin yang saya juga lakukan dulu. Tahu tapi tidak berani mengklaimnya. Kenapa nggak berani? Karena merasa ini belum real sekarang gitu. Ini masih wacana, ini masih pengetahuan gitu. Ya. Nah saya dorong hari ini ketika kita tahu, kita belajar real, ini real, hari ini gitu ya. Hari ini gitu. Nah tapi setelah itu apa? Setelah itu langkah yang ketiga. Ya, setelah kita klaim, kita bersyukur, kita menghargainya, kita appreciate. Langkah yang ketiga adalah kita harus aim atau menggunakannya untuk berbuah. Contoh lagi, contoh yang tadi ayat yang sama yang di sebelah kanan ya. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ketika kita berbuah, kita bisa menggunakan dalam contoh ini tiga ini. Misalnya begini, sukacita. Oke, saya mau berbuah dengan sukacita. Karena saya punya hak untuk menerima sukacita, maka saya pun bisa mengantar sukacita ini pada orang-orang lain. Contohnya begini, ketika tahu ini sebuah nilai hidup dalam kerajaan, maka saya akan membawa sukacita ke sekeliling saya. Misalnya dengan
Nraktir Ferry babi panggang gitu kan. Ya kan. Dia kan sukacita gitu. Saya juga sukacita karena ketika ngobrol kita bisa saling sharing, menguatkan dan wah bawa sukacita. Atau kita ngeraktir mungkin rekan-rekan yang tidak sejalan dalam jalan Tuhan. Kita membawa buah kebenaran atau sukacita ke sana. Atau mendamaikan orang. Khusus kita sebulan ini mungkin saya konsen untuk saya akan jadi membawa damai sejahtera. Wah, itu akan jadi berbuah di jenis apapun kita dalam kerjaan kita setiap hari. Ketika kita berani mengklaimnya dan kita melakukan hal itu. Ini yang menurut saya jadi beda. Saya coba lakukan ini. Kalau kebenaran, artinya kita berani menaruh bahwa ini yang benar tuh begini di dalam pekerjaan sehari-hari kita. Itu pasti jadi buah. Ketika kita berani membawa damai sejahtera, mendamaikan, ya, jadi buah. Ketika berani kita membawa sukacita, mungkin kecil, mungkin besar, jadilah buah itu. Jadi nggak ada lagi keraguan bahwa harus berbuah ini, harus melakukan sesuatu, harus melakukan real atau apa-apa begitu ya, tanpa tahu sumbernya, karena dari dalamlah itu keluar semua buah itu kan begitu. Nah, saya mau sharing ini. Jadi know it, tahu sungguh-sungguh kita diskusi, lalu claim it karena itu milik kita. Kita nikmati hari ini, lalu gunakan itu. Ya. Nah, mulailah dengan pengertian know, akhiri dengan berbuah. Gitu. Karena kalau hanya potensi saja, kita tahu pengetahuan, kita tahu pewahyuan dari Tuhan, tapi tidak pernah kita latih, kita gunakan, ya tidak akan kuat. Kayak contohnya otot gitu. Otot kalau kita nggak pernah latih, ya ada ototnya, tapi nggak kuat. Kalau kita sering latih, jadi kuat gitu kan. Jadi berbuah gitu. Nah, dalam gambar ini inputnya kita belajar kerajaan Allah itu apa, musuhnya siapa, pribadi Allah, identitas dan lain-lain. Lalu kita mulai know it dalam prosesnya, percaya, oh iya, kesadaran terus menerus ya kan, kerjakan keselamatan gitu. Artinya kan terus knowing, claim it gitu ya, punya saya sekarang, perubahan pikiran dan lain. Lalu outputnya adalah berbuah tadi, karena kita melakukannya dengan poin-poin yang kita tahu. Nah, dari sinilah menurut saya kita akan belajar gitu ya. Apakah kita sudah tahu mengklaim dan melakukannya. Dan ini adalah hal yang harus dilakukan seumur hidup. Proses discipleship. Nah, setelah ini kita akan masuk di breakout room. Ya, kita diskusi kira-kira dari apa yang sudah kita pelajari selama beberapa waktu ini, mana yang kita sudah tahu, atau tidak tahu, atau belum tahu, atau mungkin kurang mau tahu, gitu ya. Kita diskusikan di situ. Lalu mana juga yang kita sudah klaim, yakin bahwa ini tuh real. Ini hari ini terjadi dengan saya. Mungkin kita bukan orang hebat, bukan orang yang dipandang dunia, tapi sangat berbahagia ketika kita mengalami apa yang Tuhan berikan ke kita. Kan begitu. Lalu setelah itu baru kita mau apa? X-nya apa? Gitu ya. Kita mau pakai poin yang mana untuk bisa berbuah dan berbuah terus. Nah, poin-poinnya apa? Ini ada 8 ini. Nanti kita diskusi di dalam kelompok. Nanti bisa dikirim di WA group ya mungkin ya, poin-poin ini supaya ketika di breakout room kita diskusikan dari 8 ini mana kita yang tahu, tidak mau tahu, kurang tahu dan lain-lain. Lalu mana yang sudah terjadi pada saya dan juga ke depan mau apa. Kira-kira seperti itu dulu, karena akhirnya kita harus jadi orang-orang yang besar gitu ya. Yohanes Pembaptis lebih besar, tapi dalam kerajaan baru yang Allah mulai dirikan, semua
lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Jadi marilah kita sungguh-sungguh mengimani bahwa ini harus kita lakukan, karena tidak mudah untuk jadi lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Oke, saya sampai sini. Silakan Ferry. Recording in progress. Ya apa siapa boleh? Monggo. Ayo, Sharing. siapa yang mau ngomong? Oke, kali ini gitu. Biar cepat aja ya. Saya wakili. Jadi tadi ketika kita bicara berdiskusi tadi, ya bukan otomatis sih. Maksudnya setiap kita punya pengalaman sendiri-sendiri tentang kerajaan Allah yang selama ini dipelajari gitu. Jadi dan kami secara itu benar-benar berusaha noid gitu loh untuk bahwa kerajaan Allah itu benar-benar real, benar-benar ada, dan kami berusaha untuk menghidupinya gitu. Jadi tadi juga ada kesaksian dari beberapa bukan beberapa ya, semua anggotanya bersaksi semua, dan cara-cara Tuhan menjaga setiap orang-orang yang ada di situ juga beda-beda, dan nyatanya ya kerajaan Allah itu benar-benar ada, dan penyerongannya itu juga benar-benar ada. Jadi ya kita yang harus istilahnya mengawasi diri kita situ untuk bisa hidup lebih lagi di dalam kerajaan Allah. Dan tadi Om Mehmet juga menambahkan bahwa dalam kerajaan Allah itu ada kehidupan di dalam dua alam, sebagai kita itu sebagai manusia gitu ya, di dua alam, yang satu alam real ini atau alam lahiriah, dan yang satunya alam yang supranatural yang nggak kelihatan gitu ya, yang alam roh gitu. Tapi ini bukan bicara tentang alam roh yang lihat-lihat pocong gitu, bukan, tetapi benar-benar kehidupan di mana Allah itu ada di situ gitu loh. Allah benar-benar ada di dunia supranatural itu. Jadi ya seperti itu. Makanya dari kesaksian dari beberapa orang tadi, ya mereka mengalaminya bahwa Allah benar-benar real, membantu setiap permasalahan atau masalah-masalah pekerjaan juga terbantu di situ gitu loh. Ya mungkin itu. Udah 3 menit belum? Yes, thank you Om. Jadi kata yang menarik banget ya, berarti Allah itu real gitu ya, menarik sekali. Oke, lanjut kelompok yang selanjutnya. Siapa? Kelompoknya siapa? Tadi selain si Om, siapa? Di tempat saya, Cik Lili belum balik, jadi kayaknya belum ya, Fer ya. Satunya siapa? Kak David. Kelompoknya Kak David. Ya, ayo monggo silakan. Cik Lilinya masuk ke sini. Oh iya, nanti Cik Lili yang ngomong. Nggak mau, jangan aku. Kamu aja. Pakai HP nggak jelas. Ya, sama Ben apa Darsono atau Yanto yang mau share dong, nanti saya terus yang ngomong. Pada nggak mau mereka tuh kayaknya sombong-sombong. Ya dari kelompok kita tadi itu yang pasti yang pertama tadi penekanan dari Kak David itu kita itu semua memahami dulu dan kita paham dulu apa itu kerajaan Allah dan tentang kerajaan Allah tadi. Nah dalam perjalanan beberapa bulan ini ya, mulai dari apa namanya, kita mulai awal kemarin itu 1,5 bulan ini, ya hampir semualah kami yang ada di dalam kelompok itu merasakan ya, artinya merasakan bahwa memang kerajaan Allah itu real. Itu dulu, kerajaan Allah itu real, dan kalau full itu kita ini hampir semua ini on progress. Jadi masih dalam tahap perjalanan ke sana. Nggak bisa juga kita memastikan bahwa kalau yang saya dengar tadi semua teman-teman juga kayak gitu. Jadi untuk memastikan setiap saat, setiap waktu, dan setiap kegiatan bahwa kita itu benar-benar sudah ada di situ, itu masih on progress.
Nah, paling tidak kita memahami dulu, tapi ketika misalnya ada apa namanya yang membuat kita itu nggak di situ, kita teringat lagi kembali bahwa saya ini harus hidup dalam damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi firman itu jadi kayak mengingatkan terus gitu loh. Tapi kalau dibilang full, ya itu on progress. Tapi beberapa dari kesaksian yang mereka alami, contohnya Om Dar, itu memang ada dorongan-dorongan dari Tuhan ya. Dorongan-dorongan dari batiniah itu untuk melakukan sesuatu terhadap yang lain. Nah, itu buah-buahnya sih ya kalau saya tangkap gitu. Efek dan dampak dari kerajaan Allah tadi. Tapi secara keseluruhan kami paham dan memahami tentang kerajaan Allah. Dan berusaha terus-menerus untuk hidup di dalamnya. Itu aja. Amin. Ada yang mau menambahkan yang lainnya dari kelompoknya? Nggak ada? Oke. Kak David? Cukup. Cukup. Oke, Terima lanjut kasih, dulu. Robin. Iya. Kalau gitu lanjut antara Cik Lili dan Aking. Tadi kan belum setuju. Kamu yang rangkum loh. Tadi kamu tahu tadi. Udah kamu rangkum tahu sekalian aja. Mas Aking masih ngajarin anaknya nggak? Kayaknya masih ngajarin. Masih. Oh, mau menyampaikan tadi hasil ngobrol-ngobrol? 3 menit, King. 3 menit. Aduh. Aku nyampe. Mana ya tadi ya? Mungkin tadi saya ngambil kesimpulan aja sih yang dari sudah disimpulkan sama Koari ya. Ya cocok kan? Ya. Semoga ingat ya. Ya memang apa ya? Sebentar, ingat lagi. Jadi apa namanya? Ini dalam kehidupan kita ini untuk tadi sih kesimpulannya sih tadi kalau bicara tentang kerajaan Allah mungkin percaya lah tahu, tapi dalam menjalani kehidupan itu tentunya tadi kalau dari Lili kan memang pasti dalam kehidupan itu ada up down-nya ya, jadi apa tadi pasang surutnya lah, naik turunnya gitu, yaitu dimana memang kalau bagi saya sendiri juga itu semua kita masih hidup dalam berproses ya, tentunya berproses untuk ke arah menjadi serupa seperti Kristus, untuk kita kembali benar-benar konsep kerajaan Allah itu ya nyata untuk di dalam kehidupan kita. Jadi memang proses itu kan aku sih sorry kayak ini jadi dan juga kita juga mungkin untuk melakukan itu juga kita harus fokus ya, untuk kita bisa, kalau dari Koari tadi sih memang yang saya tangkap itu memang ya tadi ada yang istilahnya gini, mungkin ada hal yang harus kita, konsep yang harus kita taruh, jadi saat kita ngadapin permasalahan yang ada, bukan konsep tapi artinya itu pemahaman itu, sehingga kita bisa kembalikan itu. Jadi kita harus, namanya kita memang berusaha mengucap syukur ya, kita harus mengucap syukur ya, kondisi apapun ya kita berusaha mengucap syukur, sekalipun memang semuanya kondisinya tidak baik gitu ya. Intinya sih memang apa namanya, lupa jadi kayak ya Tuhan Yesus itu pun juga menderita ya, jadi kita rasa sesuatu yang itu tadi yang saya tangkap tadi sih memang kita bisa melewati badai kalau kita sudah merasakan itu ya. Jadi sampai Koari tadi yang bilang gimana kita bisa melewati badai, jadi kita teruji dari setiap badai-badai yang sudah kita lewati gitu. Intinya itu. Mungkin ada yang kurang ya, bisa ditambahkan tadi ya. Mungkin seperti itu sih. Jadi mau nambahkan ya?
Cik Lili tadi masuk nggak ketok Cik Lili? Apa? Mau nambahin? Enggak Iya, enggak katanya. nambahin. Enggak Piring, nambah. nambah piring, Ci. Sepiring apa Enggak nambahin kok. Istriku Ya. tidak berubah. Ya kalau tadi di kelompok itu ada 4, tadi saya ada 4 kata yang menarik. Yang satu proses, semua ini proses. Yang kedua ada ups and down, tinggal up-nya berapa lama, down-nya berapa lama gitu kan. Lalu yang ketiga fokus, tadi betul harus dilakukan dengan fokus, dan semua anak Tuhan pasti ngelewatin ujian dan tantangan supaya terbukti bisa punya damai sejahtera atau enggak, ya ditaruh pada bagian yang tidak ada damai sejahtera, kira-kira susah untuk damai sejahtera gitu. Betul. Betul ya Ci ya? Ya, setuju. Oke, kelompoknya cuma 3 tadi, atau ada yang mau menambahkan lain? Silakan yang lain. Sharing boleh. Aku boleh sharing Yuk, sedikit ya? Monggo Pak. Ya, aku tadi udah share di kelompok tadi sih, cuman aku kok kayaknya juga pengen share ke teman-teman semua begitu ya. Jadi dalam proses aku belajar juga tentang kerajaan Allah gitu ya. Kan sampai tahun kemarin begitu, mungkin aku yang paling telat di antara teman-teman yang waktu kita diskusi itu paham soal kerajaan Allah begitu ya. Sampai Tuhan akhirnya bicara sendiri sekitar bulan Septemberan kemarin itu. Nah, memang kan jadi pertanyaan yang besar waktu itu buat aku. Tuhan kan sudah membuat kita jadi anak gitu ya. Ngapain harus masuk lagi dalam kerajaan lagi gitu ya. Kan karena karya Kristus itu membuat kita menjadi anak Bapa. Dan satu-satunya di dunia ini yang membuat hubungan antara manusia dengan Tuhan itu sebagai anak dan Bapa itu cuma Kristus gitu ya, nggak ada yang lain. Dan itu menurut aku sudah more than enough gitu ya. Sebagai orang berdosa, orang yang sebenarnya sudah layaknya masuk neraka, tapi diangkat jadi anak, buat aku sudah selesai gitu ya. Tapi kenapa mesti harus ada kerajaan lagi gitu? Nah sampai akhirnya kan Tuhan bicara yang di Ibrani itu ya, bahwa semua akan diguncangkan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan, tapi bersyukur kita ada di dalam kerajaan yang tidak terguncangkan. Kenapa kok harus kerajaan lagi gitu ya? Waktu itu, kemarin Tuhan cuma aku yang dapat pemahaman dulu, ya satu-satunya yang tidak tergoncangkan di dalam kerajaan itu begitu ya. Nah sampai akhirnya aku terus kemudian mulai belajar lagi berdoa, Tuhan ini maksudnya kerajaan Allah itu apa, kerajaan Allah apa. Terus kemudian sampai muncul ukir ini ya, Ari yang membuat akronimnya Unshakable Kingdom is Real gitu ya. Sampai akhirnya beberapa waktu yang lalu Tuhan bicara tentang this is not only real but this is your realm gitu ya. Ini bukan hanya sekedar nyata, kerajaan Allah itu bukan sekedar nyata, tapi itu adalah realmmu gitu ya. Realm itu kan seperti kawasan, teritori, tempat di mana ya kita mestinya berada begitu ya, sehingga kita bisa bergerak, kita bisa acting, kita bisa melakukan berbagai macam hal ya. Kalau Kak David nyebutnya kerajaan Allah ya habitat kita gitu ya tempat tinggal kita. Dan ya memang seperti itu gitu ya, bahwa kita ketika manusia itu adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang bisa hidup di 2 alam gitu ya, di alam supranatural dan di alam natural sekaligus. Makanya Tuhan menciptakan kita dari debu tanah dan dihembusi nafas hidupnya. Nah, iblis itu ngerti, iblis malaikat itu dia cuma bisa hidup di dunia supranatural, walaupun dia bisa intervensi gitu ya. Tapi caranya dia berintervensi di dunia natural itu pasti harus lewat medium gitu ya. Dia nggak bisa langsung tiba-tiba datang begitu sambil gitu bawa dengan manifestasi, nggak bisa. Dia harus lewat apa yang ada di dunia nyata ini. Mungkin lewat alam, cuaca, mungkin lewat hewan, mungkin lewat manusia yang dirasuki, dan ya seperti itulah gitu ya. Tapi sebenarnya manusia itu diciptakan Tuhan dengan sangat unik dan luar biasa. Kita bisa untuk langsung hidup di 2 alam bersamaan gitu ya. Nah, makanya itulah yang diserang sama iblis, supaya apa? Supaya manusia rohnya mati. Makanya Adam dan Hawa itu digoda supaya dia makan buah pengetahuan baik dan jahat, sehingga pada hari itu juga dia mati. Yang mati apa? Rohnya. Jadi kalau
orang-orang yang ada di luar sana, yang mereka belum percaya kepada Tuhan, mereka belum lahir baru, ya rohnya mati. Mereka nggak bisa hidup di dua alam bersamaan. Terus kalau mereka itu bisa beraktivitas secara supranatural, itu sebenarnya yang dalam tanda petik menghidupi rohnya itu adalah roh jahat, gitu ya. Dia bukan rohnya manusia itu sendiri karena dia nggak bisa punya independensi. Nah, justru kemarin waktu aku belajar itu Tuhan justru membukakan begini, bahwa di dunia supranatural itu makanya kalian itu diajarkan tentang sistem kerajaan karena di situ tuh ada kuasa. Di situ ada otoritas. Ada pemerintahan yang luar biasa yang kalau itu kita bisa bawa dari dunia supranatural ke dunia nyata ini, itu jadi sesuatu yang luar biasa gitu loh. Aku ngalamin beberapa, tadi aku sempat kasih kesaksian 2 begitu ya, waktu tahun kemarin ada yang berusaha untuk nyerang keluarga ke pernikahan begitu ya, sampai akhirnya waktu itu aku juga bergumul, waduh ini piye gitu ya, sampai akhirnya Tuhan cuma ngomong gini, bahwa yang mau ngusik keluargamu, ngusik pernikahanmu, musuhi aku gitu ya. Dan ya sudah, habis itu aku ambil waktu untuk rest and relax gitu ya, udah tenang aja di dalam Tuhan, dan Tuhan yang bikin kenyataan-kenyataan terjadi yang kayaknya di luar akal gitu ya, di luar kemampuan pikiran manusia. Terus kemudian salah satu yang aku saksikan tadi juga, yang mungkin tadi malam juga aku saksikan ke teman-teman begitu kan, bahwa hari Senin kemarin aku disuruh nego dengan klien yang berusaha untuk ngambil nilai proyek kami sekian belas miliar begitu ya. Nah, aku nggak ngerti bos nyuruhnya aku yang harus ngadepin gitu ya. Saja nih rodok pusing gitu. Dalam perjalanan aku berdoa begitu. Tuhan, aku cuma minta kuasamu, hikmatmu, aku mesti gimana. Dan Tuhan waktu itu cuma ngomong, kamu sekarang tenang, kamu akan diarahkan untuk kamu menunjukkan apa yang sebenarnya. Ya udah, sambil ngobrol pelan-pelan, negosiasi begitu, akhirnya si klien itu nunjukkan hitungan-hitungan. Ngerti Tuhan itu kayak mengarahkan gitu ya. Tuhan nunjukin itu loh, hitungannya di situ salah. Hitungan di situ salah. Hitungan di situ tuh salah. Ya sampai akhirnya malah yang tukang hitungnya yang dari klien itu sampai mukanya merah sendiri. Aku cuma ngomong, Pak, ini salah nih, Pak. Mestinya nggak begini. Formulanya nggak begini. Ini basis hitungannya nggak begini. Dan itu yang aku melihat bahwa kerajaan Allah itu bukan hanya sekedar nyata saja, tapi itu adalah mestinya jadi realitas kita. Makanya kenapa kok Tuhan Yesus sebelum beraktivitas, dia ngambil waktu dulu, dia berdoa. Ya karena dia pengen berkuasa dulu di dunia supranatural itu untuk dibawa ke dunia natural, begitu ya. Dan kita itu punya 2 akses ke sana semuanya, gitu ya. Kita sebagai orang-orang yang sudah lahir baru, kita bisa hidup di 2 realm itu, gitu ya. Baik kita di dunia nyata ini dan juga di dunia supranatural di dalam kerajaan Allah itu, yang punya kuasa yang luar biasa. Ingat baik-baik, kerajaan Allah itu di luar ruang dan waktu kita di alam nyata ini. Kerajaan Allah itu berkuasa melingkupi ruang dan waktu di dimensi nyata ini. Sehingga kuasanya, kedaulatannya, pemerintahannya itu jauh lebih besar gitu ya. Nah, kalau kita ini bisa menghidupi di 2 realm ini bersama-sama, ya itulah kerajaan Allah yang nyata di dunia kita gitu loh. Ya, aku ketika makin belajar tentang kerajaan Allah, sharing-sharing sama teman-teman di sini, belajar lebih dalam lagi, ya Tuhan makin membukakan itu begitu. Dan aku melihat, ya seandainya ya setiap anak Tuhan yang sudah ngalamin lahir baru ngerti tentang kebenaran ini, luar biasa banget itu. Mungkin bukan nggak bicara soal nanti yang ini muncul jadi pemimpin, jadi presiden, yang ini jadi pejabat, yang ini jadi pengusaha. Enggak begitu gitu ya. Tapi waktu kita
mungkin ya kayak contoh-contoh sederhana gitu. Kadang kayak waktu aku ngejar kereta dari kantor ke stasiun Senen gitu, mendung banget, gelap gitu ya. Dan waktu itu aku cuma ngomong, Tuhan, aku cuma bawa baju satu ini, wes liane wes baju kotor, nggak mungkin kalau aku di kereta semalaman basah gitu. Aku cuma minta Tuhan tahan hujannya sampai aku stasiun Senen. Ya benar, beberapa kali itu terjadi gitu ya, nggak cuma sekali. Dan ternyata ya bisa gitu loh. Ini real dan this is our realm gitu ya. Makanya justru aku pengen mengencourage teman-teman semua di sini gitu ya, bahwa kerajaan Allah itu bukan cuma nyata gitu ya, tapi itu adalah realitas kita, realm kita, itu adalah kawasan kita, teritori kita, habitat kita. Jadi ya ayo, kalau Om Stephen tadi ngomong ayo dihidupi, ya ayo dihidupi gitu loh. Jangan sampai sebenarnya kita punya akses ke sono, kita punya sebuah privilege untuk hidup di dalam kerajaan Allah di situ, tapi kita nggak manfaatkan gitu ya. Sayang banget kalau kita nggak menikmati kasih karunia Tuhan yang besar seperti itu. Itu aja tambahan dari aku. Thank you. Thank you Pak, thank you. Yang lain ada menambahkan? Iya, bentar, tambah sedikit. Jadi melengkapi lah, memang hari ini cukup jelas ya. Tadi pagi itu malah itu lagi mandi, tiba-tiba ya berapa waktu ini kan memang Tuhan ajar tentang doa Bapa kami kan. Nah kata-kata yang cukup jelas itu kan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah terus tiba-tiba Tuhan ngomong, lah surga ini apa gitu loh. Mungkin waktu kita berpikir di bumi seperti di surga, kita mungkin kan, wah surga ini tempatnya Tuhan nanti seperti ini dan sebagainya. Tapi tadi pagi Tuhan ngomong bahwa bukan surga itu, tapi di dalam rohmu ini, ya aku baru tahu istilah realmnya ini, memang ngomong gitu loh, bahwa itu yang terjadi gitu loh. Ini kalau kita menang di alam realmnya ini atau di surga dalam tanda kutip yang dari buah Bapa kami, itu baru akan terjadi di alam nyata. Gitu. Makanya doanya Tuhan ngomong, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang sudah terjadi di surga, yang sudah terjadi di alam roh itu. Jadi ya ini cukup meneguhkan, artinya kalau kita belajar terus kan hidup dalam kebenaran damai sejahtera ini kan di alam realmnya ini kita benar-benar bisa jaga dan benar-benar kita bisa mengklaim dan membuat ini jadi real, maka akan terjadi juga di alam jasmani itu, di bumi ini akan terjadi. Jadi konteks surga dan bumi ini beda, bukan yang kalau doanya kan Bapa kami yang di surga. Nah surga di sini yang saya belum mengerti, coba nanti dicek apakah yang surga dimaksud Bapa di surga dengan yang Tuhan ngomong kehendakmu terjadi di bumi seperti surga ini sama. Tapi yang tadi saya nangkap bukan surga di sini, tapi surga di alam rohnya itu gitu loh. Yang tadi diistilahkan realmnya itu kan. Nah, kalau kita menang di sini, kita akan lihat di sini. Mujizat itu harus terjadi di alam real ini, baru itu akan terjadi gitu loh. Nah, ini yang tambahan aja sih. Jadi ya ini cukup bagus. Jadi sudah mulai kita ngarah ke arah-arah yang lebih lebih nyata lah untuk praktek-praktek atau mungkin nanti untuk ke depan. Saya percaya kalau kita terus menghidupinya kan Tuhan semakin singkapkan lebih lagi dan ya saya cuma pesen lah jangan sampai bosen atau wah kok gini toh ya gitu loh, tapi jaga semangat, jaga kerinduan, kemauan untuk terus bertumbuh, dan saya percaya ini belum selesai, ini masih jauh. Jadi kalau ingin harus ini dan sebagainya dalam waktu instan ya nggak bisa, karena waktu itu milik Tuhan. Kita mau cepat, tapi kalau Tuhan belum ya ini. Tapi bisa juga kita maunya lama, tapi Tuhan maunya cepat, ya itu bisa juga. Jadi tetap waktu itu milik Tuhan. Jadi nggak bisa diatur. Tapi yang kita jaga adalah hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang mau untuk belajar, untuk berubah, bertumbuh, dan terus. Nah, saya sih melihat
semakin real, nanti kita akan melihat benar-benar disingkapkan hal-hal yang baru lah. Oke, saya kira itu gambar. Oke, ada lagi? Kalau enggak, saya lanjutkan sedikit ya, sedikit saja. Sebelum kita, ada nggak? Nggak ada ya? Oke. Nah gitu kan, tadi Om Medianto tadi meng-highlight bahwa kingdom-nya memang real dan it is our realm gitu. Rugi kalau kita tidak mengalaminya kan gitu ya. Kita tidak mengalami kerajaan surga itu. Nah, nanti ke depan kita akan berproses gitu ya untuk setelah tahu lalu sadar kalau kita punya hak di situ gitu ya. This is our realm gitu. Dan kita akan melatihnya supaya jadi buah yang tetap dan makin banyak gitu. Nanti kita akan belajar ini teaser aja gitu ya, iklan gitu ya. Sama-sama untuk pemuritannya nanti gimana gitu ya. Supaya kita bisa dimuridkan dan memuridkan gitu. Ada satu framework yang menarik yang bicara tentang pemuritan yang tidak direct gitu ya. Artinya tidak memberi direktif atau direction yang kamu harus begini, tetapi menggali dari dalam gitu. Jadi frameworknya namanya grow gitu ya. Goalnya apa gitu. Kita tahu lah goalnya tahu benar atau enggak. Lalu realitinya sekarang kita di mana gitu. Sudah sampai mana. Lalu opsinya apa yang bisa kita lakukan dan way-nya adalah will-nya atau mau melakukan apa. Nah ini nanti kita akan bahas mungkin next selanjutnya. Jadi setelah kita belajar banyak hal ini, bagaimana kita berproses menerapkannya dengan mungkin ini salah satu framework saja yang bisa kita gunakan di dalam pemuritan, di dalam keseharian kita, di dalam jemaat dan lain-lain. Ini sekali lagi ini bukan model yang paling mutakhir, paling bagus tidak, tetapi salah satu cara supaya kita bisa menemukan mutiara-mutiara gitu ya yang di dalam jemaat atau di dalam orang-orang yang bersama dengan kita dengan grow. Jadi goalnya apa, reality sekarang seperti apa, opsinya apa, dan apa yang mau dilakukan. Nah, harapannya nanti kita akan belajar lebih nanti ke depan. Setelah itu kita akan lakukan massive action gitu ya, gaspol gitu ya untuk mencapai buah yang lebat dan yang tetap itu di dalam realitas kita. Gitu kira-kira malam hari ini, karena waktu sudah menunjukkan pukul, jadi kita akhiri ya.